kita melanjutkan yang kemarin. Jadi ada sedikit materi sebelum kita lanjut tentang yang hitungannya kayak yang tadi itu. Materinya tentang lanjutan yang kemarin. Kalau dari sistem mekatronik, kan kemarin sudah dijelaskan bahwa dia itu termasuk sistem yang, ini recordingnya udah nyala belum sih? Udah ya? Udah. Di sistem mekatronik, di situ kan banyak yang bekerja, terutama seperti apa kemarin ada yang disebutkan aktuator sama sensor. Dan ini yang akan kita bahas untuk hari ini. Jadi beberapa jenisnya mungkin kalian juga sudah familiar, pasti di mata kuliah sebelumnya juga sudah pernah ketemu begitu tentang apa yang akan kita bahas di sini. Jadi sekitar cuma sekilas gitu aja. Oke, yang pertama mengenai ini apa namanya aktuator. Tapi aktuator di sini yang kemudian tuh based on materialnya biasanya namanya smart material aktuator. Jadi apa ya istilahnya, kalau saya bilang gampangnya bilang itu semacam penggeraknya begitu. Jadi banyak jenisnya. Contoh yang pertama piezoelektrik atau elektrostriktif aktuator. Jadi di sini apa ya, mengubah yang istilahnya nanti bentuknya itu berupa gerakan, yang awalnya gerakan, jadi gerakan itu apa yang biasanya itu yang ini agak detail, gerakannya sedikit, tapi kemudian dia mampu mengubahnya menjadi, kalau di sini mau diubahnya jadi listrik ya, jadi listrik menghasilkan ada perubahan arusnya, nanti menghasilkan arus begitu ketika ada pergerakan seperti itu. Ini yang basicnya dia biasanya dari materialnya sih ini. Materialnya biasanya material piezoelektrik menggunakan prinsip apa keping sejajar begitu. Kemudian ada juga yang namanya magnetostriktif. Di sini juga apa namanya tadi itu hampir sama seperti piezoelektrik, tapi yang ini lebih menggunakan magnet ininya apa prinsipnya. Sama untuk tadi apa ketika apa mengubah yang ada pergerakan kecil di sini bisa menghasilkan arus listrik begitu. Tapi yang tadi ya, kalau yang piezoelektrik itu arus listriknya dia rendah. Kalau yang magnetostriktif ini yang arusnya tinggi begitu. Ada juga yang ini nih, ada shape memory alloy. Jadi kemudian kalau ini biasanya ketika apa ya, tadi yang si aktuatornya itu kena ada pergerak apa namanya? Pergerakan, tapi pergerakannya lumayan besar. Nah, itu nanti akan menghasilkan apa namanya? Arus listrik juga. Jadi tujuannya hampir sama semua ya di sini ya, lebih ke ketika adanya gerakan tadi terutama movement di situ yang akan dirubah menjadi listrik di sini. Terus kemudian ada namanya electrorheological fluids. Di sini lebih ke dari aliran dari fluida begitu diubah ke kalau di sini dari viskositas menjadi medan listrik begitu. Kemudian ada juga ultrasonic piezomotor. Di sini ada pergerakan. Nah, ini yang namanya stick slip mechanism itu ini apa namanya lebih ke apa ya kalau gampang dibilangnya kayak rem begitu. Stick slip. Jadi kayak ketika dia mencapai gerakan tertentu, dia akan berhenti kemudian mekanisme dari si motornya. Seperti apa ya sistem braking begitu, tapi di sini tergantung dari gerakannya. Nah, kadang itu agak ini ya agak rancu begitu antara tadi yang aktuator atau yang sensor. Kalau yang sensor di sini lebih tadi yang namanya sensor, dia sensing untuk merasakan sesuatu yang kemudian akhirnya sama mengubahnya juga dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Kalau misalnya kemarin yang kita bahas yang apa ya, yang posisinya di coupling gitu ya kemarin, yang coupling device yang mengubah satu menjadi yang lain, nah di situ dia perannya sensor. Entah itu dia berupa sensornya yang di sensing itu displacement, perubahan jarak, pressure, flow dan lain sebagainya. Yang jelas di sini akan diubah semua menjadi sinyal listrik atau sinyal elektrik. Yang biasanya kalau yang di sini pertama diubah menjadi analog dulu ya, kemudian dari analog masuk ke ADC, analog digital converter menjadi digital. Nah, akhirnya lebih gampang diproses nantinya. Ada yang pasif, ada yang aktif. Kalau yang pasif di sini lebih ke apa? Dia butuh energinya tuh kecil aja. Seperti apa ya termokopel. Kalau termokopel tuh contohnya yang ini nih. Kan dia kan apa sensingnya sensing suhu. Tapi dia lebih ke
kerjanya lebih ke sensing suhunya itu mengubah jadi kan maunya jadi listrik untuk bisa apa namanya diproses lebih lanjut. Biasanya pakai bimetal kalau nggak salah namanya. Jadi ada materialnya yang dia itu peka terhadap suhu. Terus kemudian ada juga kalau yang aktif di sini membutuhkan sumber dari luar. Contohnya ini adalah strain gauge. Strain gauge di sini tuh lebih sensor gaya dia di sini banyak dipakai itu kalau misalnya masih ingat nggak kalau kuliahnya Dokter Yan itu kan kalau misalnya di gate analysis ada namanya apa force plate yang ada di lantai. Nah, itu prinsip kerjanya biasanya itu pakai strain gauge ini. Jadi dia itu ketika mendapatkan tekanan, nah kemudian tekanan itu yang akan diubah menjadi sinyal listrik begitu. Dan ini banyak dipakai. Kemudian kan ini kalau misalnya gate analysis begitu kan terlalu ini ya harus di ruangan besar. Nah, kemudian banyak dikembangkan. Kayak contohnya skripsi dari senior kita ada yang kemarin tuh mencoba membuat gate analysis tapi itu si force plate tadi diletakkan di sepatu gitu. Nah, pakainya itu pakai strain gauge ini, pakai strain gauge. Jadi di apa namanya di sol sepatunya itu atau di sol kemarin pakainya kayak apa sandal slop gitu sih yang dipakai. Jadi di sol sepatunya itu diletakkan 4 strain gauge di posisi-posisi yang memang itu menjadi titik tekanan kaki manusia. Jadi kan karena kan apa namanya kondisi orang normal kaki itu tidak akan flat rata semua kan, pasti ada bagian-bagian yang menonjol yang itu merupakan titik tekanan terbesar ketika orang berjalan. Contoh adalah di bagian tumit, kemudian samping dan dua itu ada di bagian depan yang apa namanya dekat dengan jari-jari kaki. Nah, di situ yang dipasang akhirnya ada empat sensor yang kemudian nanti ternyata ketika dipakai kemarin bentuknya itu hampir mirip sama yang apa namanya force plate, hasilnya force plate sama-sama bisa membentuk grafik GRF kalau masih ingat ground reaction force itu yang bentuknya M itu loh. Nah, itu tuh hampir sama, sudah membentuk M. Cuma di sini yang agak berbeda kemarin kalau dari hasil skripsinya itu tinggal tinggi dan lebarnya yang harus menyesuaikan dengan bentuk grafik GRF yang sesungguhnya. Itu. Tapi sayang kemarin tuh itu nggak dilanjutkan begitu. Kayaknya itu kalau menurut saya permasalahannya itu ada di pengolahan datanya mungkin ya. Karena kan dia ada metode tertentu yang akhirnya mengolah dari 4 titik tadi itu harus dijadikan satu. Nah, menjadikan satu ini yang kemudian ada teknik tertentu yang mana yang harus didulukan, mana yang perkaliannya apa istilahnya bobotnya itu berapa untuk masing-masing titik itu kan berbeda-beda. Nah, itu yang harusnya apa ya tekniknya lebih diperdalam lagi. Tapi masih belum ada yang melanjutkan kemarin. Hasilnya bagus sebenarnya. Ada yang tahu siapa itu? Ini skripsinya Claudia 2014. Oke. Terus kemudian, nah ini kita akan bahas sensornya satu-satu untuk masing-masing tadi apa namanya sistem ya. Kalau ini kita akan lebih ke sistem yang mekanik. Jadi ada sistem sensornya yang linear atau yang rotasional. Nah ini mungkin akhirnya nanti beberapa sensor inilah ketika nanti membuat apa sistem mekatronik itu yang akan dipakai begitu. Kalau misalnya kita di bidang medis yang begini adalah nanti sebagai kalau misalnya membuat robot begitu, robot apa namanya robot kayak misalnya sekarang dalam masa pandemi seperti ini kan akhirnya banyak petugas apa ya pengen ya begitu ketika apa mau mendeteksi orang yang datang ke rumah sakit dicek suhu badannya. Nah itu yang keliling itu bukan lagi orang ngecek pakai termogan begitu, tapi ada yang bisa ngecek robot. Nah itu akhirnya di robotnya kan harus apa namanya istilahnya diberi sensor-sensor yang akhirnya bisa melakukan pekerjaan tertentu gitu. Contohnya ketika tahu ada orang dia harus mendekati orang tersebut kayak begitu. Ini kan berarti kan sensornya apa? Yang dari kamera berarti kalau kayak begini. Nah, kalau yang akan kita bahas sekarang ini untuk sensor yang linear atau yang bentuknya rotasi. Jadi ketika dia bisa mendeteksi movement atau gerakan yang linear atau yang rotasi. Ada namanya linear variable differential transducer atau rotasional.
Kalau jujur saya masih belum pernah tahu sih ini bentuknya seperti apa. Tapi yang jelas di sini memang dia mendeteksi apa namanya tadi itu perubahan yang secara entah yang linear atau yang rotasional. Kalau optical encoder di sini tuh ini yang dipakai oleh Amin 2014. Jadi tapi itu optical bukan ya? Lebih mekanik sepertinya. Tapi lebih yang jelas adalah dia di situ apa namanya? Sensornya sensor posisi. Jadi akan melihat perubahan posisinya ketika dia bentuknya itu motor, kayak motor kemudian di depan hampir sama seperti motor yang umum bentuknya, tapi dia kerjanya itu adalah untuk mendeteksi perubahan yang terjadi ketika ada rotasi biasanya di situ. Terus kemudian ada tachometer, kalau ini untuk yang kecepatan angular. Kalau yang encoder tadi kan lebih ke ini apa namanya, mengatur posisinya di sini lebih ke tetanya. Kalau tachometer di sini omega yang diukur gitu, yang disensing. Terus kemudian ada Hall effect sensor. Kalau Hall effect sensor di sini lebih ke melihat apanya ya, lebih ke kan kalau Hall effect itu seperti misalnya di dalam ruangannya berkabut, kemudian diberi ada cahaya, kemudian mantul di dalamnya yang begituan. Nah, melihat lebih ke apa namanya, ketika ada efek sama magnet sepertinya kalau yang ini begitu. Ada capacitive transducer, kemudian ada strain gauge lagi muncul di sini, kemudian ada interferometer. Kalau interferometer lebih ini apa untuk gelombang elektromagnetik. Kemudian induktor base sensor. Kalau ini kembali lagi ke tadi yang basicnya lebih ke magnet begitu biasanya. Banyak sekali kayak gini ya, apa jenisnya, tergantung nanti istilahnya kebutuhannya itu apa, dan biasanya yang dilihat adalah tingkat ketelitiannya, resolusinya begitu. Apakah butuh yang sensor yang dia itu mampu melihatnya itu detail, atau sebenarnya nggak perlu detail, yang penting biasa aja cukup. Nah, itu kan akhirnya melihat kebutuhan begitu ya. Apa kayak kalau misalnya untuk yang kerjanya itu krusial dan dia harus detail, kayak misal contoh surgical robotik begitu. Nah, itu harus berarti benar-benar perubahan kecil aja dia mampu merespon begitu. Kalau sensornya mampu melakukan sensing begitu ketika ada perubahan yang sedikit. Tapi kalau misalnya yang besar, kayak misalnya contoh apa yang digunakan kayak pada robot yang besar, yang tadi misalnya untuk lihat orang begitu, mungkin nggak perlu yang hanya perubahan kecil aja dia tahu gitu. Mungkin lebih ke perubahan yang sifatnya besar tadi. Kemudian ada juga yang kecepatan. Tadi kan ada sudah jarak, kecepatan yang kalau untuk percepatan ini ada accelerometer. Kemudian ada juga yang untuk gaya, torque atau mungkin pressure. Nah, ini yang kemudian biasanya ini yang lebih banyak dipakai untuk di sistem medis biasanya. Kalau tadi kan kalau misalnya untuk yang jarak biasanya untuk mengatur kayak tadi misalnya robot jarak sama pasiennya berapa, jarak sama misalnya untuk operasi itu harus berapa. Nah, ini biasanya kalau yang force torque ini dilengkapi untuk yang kayak prostesis, ortosis. Nah, itu biasanya dilengkapi sensor ini. Tujuannya apa? Ada yang tahu? Kenapa kalau yang prostesis, ortosis pakainya yang ini? Banyaknya itu yang ini. Tujuannya untuk apa kira-kira? Karena ada apa? Ada geraknya mas, ada aduh. Hubungannya Kan sama kalau terstruktur gaya. sudut. Boleh Bukan untuk ya? mengukur sudutnya. Tapi ini lebih ke gaya, torque sama pressure. Kenapa kok ini akhirnya kemudian lebih banyak dipakai begitu? Untuk apa begitu tujuannya? Karena menahan beban kaki. Nah, boleh, benar. Karena kalau misal tadi yang prostesis ya terutama, atau mungkin yang ortosis ya, tapi yang kerjanya itu di lower limb, jadi apa yang di alat gerak bawah, itu pasti satu dia harus bisa menahan memang. Jadi dia harus bisa ada sensor yang dia itu bisa melakukan sensing ke tadi gaya atau torque yang istilahnya kalau misal orang paralisis, orang lumpuh, pasti kan istilahnya
tanpa orang itu ingin, dia akan istilahnya apa ya, memberikan gaya itu ke alat-alat tadi, entah itu prostesis atau ortosis. Dan si ortosis atau prostesis ini harus bisa sensing itu tadi untuk menjaga agar si posturnya tetap sesuai dengan yang diinginkan begitu. Satu itu. Ada lagi nggak? Kalau misalnya kalian bayangkan begitu tadi apa ortosis, prostesis begitu. Di situ ada sensor gaya sama atau sensor tekanan begitu. Selain untuk tadi biar tahu gaya tekanan yang diterima, kemudian dia harus nahannya kayak gimana, untuk apa lagi selain itu? Untuk tujuan apa lagi? Kalian tahu? Belum ada pendapat. Oke, mungkin ini istilahnya apa ya? Kalau saya sendiri pun nggak terlalu familiar karena mungkin jarang digunakan istilah bahasa Inggrisnya. Jadi itu ini yang nomor 3. Ada namanya tactile sensor. Ada yang tahu nggak itu tuh kayak gimana? Atau mungkin pernah dengar istilah tactile itu untuk apa? Ini masih belum ada ya, Google Translate nih. Taunya tuh ductile. Ya kalau yang di biomat pernah dengar ductility. Kalau taktil nih baru sih. Beda. Kalau apa? Biasanya kalau setahu saya ini Mas alat perang gitu loh, taktil gitu. Kalau tadi kan ada ductile. Mungkin, Ductile tuh ini, ductile tuh molor, elastis, hubungannya sama elasticity. Kalau tactile ini lumayan jauh kayaknya dibanding itu. Jadi kalau hubungannya sama perang ada nggak ya? kuat tahan banting, bukan ya? Bukan. Jadi tactile di sini, ini tuh ada istilah khusus memang untuk di prostesis atau ortosis, ada namanya prostesis atau ortosis tadi itu ketika dipakai seseorang itu membutuhkan namanya tactile feedback. Kalau mungkin pernah dengar nggak? Baru dengar ya? Baru dengar kalau tactile feedback. Jadi entar saya tulis di situ. Dokternya dulu sempat menyinggung ini waktu yang tahun 2018 tapi salah. Tactile feedback. Jadi dia itu semacam ada istilah feedback di sini. Jadi istilahnya dia itu adalah sensor yang mampu menggantikan sarafnya seseorang. Maksudnya saraf di sini apa? Lebih ke yang sistem perasanya. Jadi ketika tadi yang apa namanya, terutama kalau ini dipakainya di ini ya, yang ada di upper limb untuk yang tangan biasanya, itu banyak membutuhkan namanya tactile feedback ini. Maksudnya seperti apa? Jadi ketika prostesis tangan atau ortosis tangan itu menyentuh permukaan benda, orang itu masih bisa merasakan gitu. Itu yang mau di sensing oleh tactile sensor ini. Makanya yang dibutuhkan itu adalah force sensor sama pressure sensor biar tahu permukaannya ini seperti apa. Paham nggak? Nyambung nggak? Contoh gini, orang yang misalnya mengalami amputasi atau mengalami paralisis, mereka tidak akan bisa merasakan lagi ketika memegang sesuatu, apakah itu halus, apakah itu kasar, kayak begitu itu nggak akan bisa lagi. Makanya ketika menggunakan prostesis atau ortosis, mereka itu pengen gitu. Jadi dari usernya begitu ya, itu pengen mereka bisa tahu gitu, yang mereka pegang atau yang mereka rasakan itu kayak gimana, agar mereka tahu oh nanti kalau misalnya permukaannya kasar, nanti itu kayak istilahnya dia itu menggerakkan si ortosis atau prostesisnya itu butuh gayanya sekian gitu. Itu yang makanya disebutnya tactile feedback. Jadi istilahnya dengan adanya informasi yang tadi itu istilahnya yang dipegang atau yang dirasakan oleh bagian ortosis atau prostesis, orang itu jadi bisa tahu, bisa memberikan perintah ke ortosis atau protesisnya harus geraknya seberapa. Nah, yang kayak begitu yang namanya tactile feedback. Atau ada istilah lain, ini juga jarang banget dipakai, bahkan di bahasa Inggris pun sepertinya jarang. Ada namanya
proprioception. Kalau untuk orang yang berkecimpung di dunia ortosis protesis, mungkin agak familiar nih istilah ini, namanya proprioception. Jadi itu tadi istilahnya bagaimana akhirnya orang itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh si ortosis dan prostesisnya. Biasanya udah jadi satu sistem kayak yang begini. Kalau yang mungkin yang ada sekarang, kayak misalnya yang kemarin-kemarin dibuat oleh senior kalian, yang entah itu yang tangan bionik atau yang ortosis, itu semua masih belum memiliki ini gitu. Tujuannya yang dibuat kemarin tuh lebih ke yang penting bisa gerak dulu aja gitu. Tapi next step setelah itu adalah tadi informasi-informasi seperti ini yang akhirnya diharapkan oleh para penggunanya agar mereka bisa merasa bahwa tadi itu kembali seperti orang normal pada umumnya. Itu yang diharapkan. Dan sensor yang dipakai tadi itu sensor gaya sama sensor tekanan. Dua itu yang sering dipakai. Jadi biasanya itu di ujung-ujung jarinya, entah itu prostesis atau ortosis, itu ada sensor tekanan atau sensor gaya yang kecil nempel begitu, dan itu bisa merasakan perubahan gaya atau tekanan yang kecil. Kemudian nanti diperintahkan, oh genggam itu kalau genggam telur sama genggam botol itu pasti beda caranya. Nyambung nggak? Nyambung. Berarti ini lebih ke ini ya, lebih ke apa namanya, permukaan benda ya? Ya, satu itu. Jadi bisa membedakan tadi intinya akhirnya. Kasar, halus, terus kemudian macam-macamnya benda kayak begitu. Kan nggak harus semua benda itu dicengkram kuat-kuat gitu kan. Iya. Kayak telur dicengkram kuat ya hancur begitu. Nah, untuk membedakan yang seperti itu akhirnya itu butuh yang namanya tactile sensor ini. Tapi dia untuk kalau semisal kita bicara alat ke dokter, alat ini ya prostesis gitu ya. Udah ada belum yang sampai ke tahap itu? Ada. Udah ada. Sudah. Berarti nanti kalau semisal nih, dia sampai di tahap bisa raba, apa bakal itu ya? Dia bakal naik lagi ke bisa kayak ngerasain panas, dingin gitu ya? Nah, itu berarti next step kalau misalnya mau ke sana berarti kan tinggal apa istilahnya ya? Tinggal menambahkan sensor aja di prostesis atau ortosisnya itu tadi gitu. Sempat satu yang pernah saya lihat langsung begitu, memang orangnya itu habis kecelakaan amputasi. Jadi tangannya itu diamputasi transradial, jadi segini diamputasi. Terus kemudian digantikan oleh tangan bionik begitu, tangan prostesis, 5 jari juga. Nah, itu dia sudah bisa membedakan gitu, pegang buah, pegang botol, itu harus ngasih gayanya seberapa sih. Gerakannya nggak yang mulus-mulus banget. Jadi yang penting masih bisa gerak oke. Menurut dia itu lambat nggak masalah, asal tujuannya tercapai. Maksudnya tujuannya apa? Ya megang-megang macam-macam tadi bisa gitu. Itu masih berapa dov ya? Itu masih 4 atau 6. Harganya sudah sampai 2 atau 3 M. Oh. Sampai segitu harganya. Karena tadi itu maaf Mas potong, itu dirasakan sama orang yang menggunakan si prostesis. Misalkan tadi kan ngeraba, kerasanya di sini-sininya artinya. Nah, ini ada macam-macam caranya. Caranya akhirnya bagaimana kemudian tactile sensor ini harus dibawa kemana informasinya. Ada yang memang informasinya itu diberikan ke user, ada yang memang langsung di shortcut langsung ke prostesisnya. Jadi istilahnya prostesisnya sendiri yang memutuskan, oh megangnya harus seberapa kalau permukaannya kayak gitu. Itu. Atau yang informasi itu diberikan ke user. Kalau diberikan ke user, itu macam-macam caranya. Satu bisa pakai visual. Jadi ketika permukaan sekian, nanti ada ukurannya. Istilahnya ada range. Misalnya 0 sampai 100%. Ini berapa nih? Kayak begitu. Atau informasi itu diubah dalam bentuk yang sempat saya tahu selain visual, ada juga suara, atau dia itu semacam sengatan listrik, kalau nggak salah begitu. Jadi biar istilahnya apa ya, dikembalikan lagi, dirasakan sama orangnya. Kan tujuannya tadi tuh, biar orangnya itu tahu gitu. Kalau di shortcut langsung ke prostesis atau ortosisnya, kan orangnya jadi tetap aja nggak bisa merasa nih, karena keputusan itu terjadi langsung di si prostesisnya, kalau yang tadi itu. Tapi gitu. Rasanya nggak kayak kita ngerasain permukaan artinya ya, Mas? No. Bentuk rangsangannya yaitu tadi listrik atau notifikasi. Ya.
ada orang yang mencoba menghubungkan gitu ya. Kalian sempat pernah dengar nggak istilah qi begituan, aliran energi begitu? Iya. Itu tuh dari sisi kalau misalnya ada orang batra, pengobat tradisional, itu kan juga mempelajari itu gitu. Jadi istilahnya aliran energi seseorang itu tuh ada simpul-simpulnya, alirannya itu di mana. Nah, ketika orang mengalami amputasi sebenarnya, kan tangannya udah hilang nih. Tapi sebenarnya bagi orang itu yang pernah saya dapat, saya dengar gitu informasinya. Bagi orang yang mengalami amputasi gitu, sebenarnya dia itu masih merasa tangannya itu ada. Ketika itu kejadiannya belum lama begitu. Nah, yang mencoba, yang apa istilahnya ya, yang sempat saya baca dan dicoba itu ya tadi itu informasi dari tactile sensor ini itu dikembalikan ke aliran, ke simpul-simpul apa ya, energinya tadi itu biar bisa dirasakan sama orang. Titik-titik akupuntur lah istilahnya, kayak begituan. Saya juga nggak begitu paham sih, maksudnya yang kalau misalnya aliran energi tadi itu apakah akhirnya bisa disambungkan begitu, tapi ada yang mencoba untuk melakukan membuktikan itu gitu. Saya sempat baca itu, ada yang cerita juga kayak gitu. Baik. Wow. Kalau yang saya tahu di Indonesia itu ada kan, di Indonesia itu punya ini ada pabrik otobok di Sukabumi bukan sih malah? Pernah dengar nggak? Pabriknya otobok. Tahu nggak otobok? baru dengar Mas. Otobok, OTTOBOCK. Otobok itu perusahaan prostesis kayaknya termasuk gede banget yang ada di Swiss, dan itu punya cabang di Indonesia. Bahkan produksi kalau nggak salah, kalau nggak di daerah Jawa Barat pokoknya, Sukabumi ya saya masalah. Sukabumi itu mana ya itu? Kalau di sini Banten Mas, kalau saya cari di Banten. Saya cari di Google di Tangerang. Tangerang, apa beda? Iya, Tangsel. Itu. Sukabumi ya dulu, saya agak lupa. Tapi itu ada. Kalau Sukabumi itu, kalau kata Bosma ini Mas, semacam supplier alat-alat medis tapi lebih ke kayak tempat tidur yang kayak gitu. Oh iya, ada itu. Tapi yang ini otobok yang memang itu prostesis tadi itu, dan tuh saya nggak tahu kenapa dia bukanya di Indonesia, dan kayaknya karena memang pasarnya banyak begitu katanya. Itu, nah itu kayaknya nggak sampai semahal yang tadi itu, tapi mungkin secara fungsionalitas nggak secanggih yang tadi juga gitu. Itu. Ada beberapa kayak yang sempat saya tahu, ada kenalan saya juga di Undip, teknik mesin. Jadi itu di teknik mesinnya Undip itu ada departemen sendiri, departemen ortosis prostesis malah. Mereka nggak punya teknik biomedis, tapi mereka punya tadi itu di teknik mesinnya punya departemen sendiri itu. Bahkan mereka punya semacam lembaga riset yang fokusnya itu di BME di sana, di Undip. Dan itu mereka banyak berkecimpungnya di tangan bionik begituan. Itu mereka buat kaki buatan kayak begituan. Itu yang yang banyak dikembangkan di sana. Terus kemudian mereka mencoba tadi itu membuat barang-barang yang tadi itu produksinya lumayan mahal. Mereka coba dengan produk-produk lokal begitu. Jadi contoh nih, yang biasanya agak krusial, sering ganti-ganti ketika orang memakai memakai tangan bionik atau kaki buatan juga, ya prostesis yang sifatnya tadi itu ya lebih ekstremitas begitu, itu adalah masalah soket. Jadi istilahnya selongsong yang nempel ke bagian tubuh orangnya. Itu yang sering ganti karena satu kadang itu nggak pas. Kalau nggak pas, terus kemudian menyebabkan iritasi. Kalau nggak gitu masalah-masalah lainnya. Nah itu akhirnya mereka coba kembangkan itu dengan mengganti soketnya dengan kemarin itu produk lokal yang ternyata malah jauh lebih baik. Kalau nggak salah itu ini soketnya itu dibuat dari seratnya enceng gondok. Kalau nggak salah ingat saya. Dan itu hasilnya bagus gitu ketika dicoba. Bahkan produknya dari tadi itu lembaga risetnya mereka itu sudah komersil sekarang. Yang tangan kalau nggak salah itu udah komersil dan dipakai orang.
Itu yang dari asalnya itu dari kampus begitu. Itu ada yang kayak gitu. Tinggal nih kapan nih kita nih. Tapi itu dia produksinya kerja sama perusahaan Alkes berarti? Apa enggak langsung? Mereka punya kayak misalnya di UNER itu kayak ini loh yang cangkang kapsul rumput laut. Jadi mereka punya inkubasi sendiri di kampus gitu. Nah, saya sempat pas konferensi Jogja itu ketemu sama ketuanya, terus ya dari situ kenalan, saya tahu. Akhirnya saya sempat browsing sendiri, wah udah banyak, udah lama gitu mereka ternyata mendalami itu gitu. Tapi nggak punya teknik biomedis di sana gitu. Itu sekilas info. Oke, itu tadi ini masih tadi ya masalah tadi itu yang sensornya itu gaya sama tekanan yang kayak begitu. Ada juga yang pakai mikrofon. Nah, ini yang biasanya hanya perintah-perintah kalau misalnya di ortosis prostesis, perintahnya itu dari suara. Itu juga sangat mungkin biasanya. Perintahnya dari suara, kemudian diterjemahkan, nanti akan diolah pakai AI untuk nanti menggerakkan sesuai gerakan-gerakan tertentu. Kayak begitu. Kan juga termasuk ini ya, sensor juga di sini. Notifnya saya ulangin dulu. Oke. Kemudian ada juga yang flow sensor. Jadi sensor untuk yang aliran ini juga lumayan banyak juga ya. Jadi kalau yang ini biasanya untuk yang fluida begitu, ada yang bentuknya ini pun saya sendiri pun juga beberapa tidak familiar karena tadi itu nggak yang terlalu mendalami ini. Tapi beberapa yang akhirnya digunakan kalau yang seperti ini adalah flow meter biasanya. Nah, ini kan yang bawah-bawahnya ada nih flow meter. Yang ini kalau ini dipakai di contoh misalnya syringe pump, infus. Nah, itu pasti biasanya ada ini. Jadi yang untuk sensing seberapa cepat sih alirannya dan lain sebagainya. Terus kemudian ada namanya rotameter. Jadi kalau di sini untuk melihat aliran yang naik. Kemudian ada juga apalagi nih, flow nozzle. Nozzle itu lebih ke ini ya, kayak apa? Nozzle itu lebih ke kayak ujungnya apa ya kalau nozzle itu? Kayak keran gitu kalau saya bilangnya sebenarnya. Sama juga sih untuk ngatur untuk tadi sensing aliran juga semuanya tujuannya. Kemudian tadi yang temperatur ada termokopel, termistor, termodiode atau infrared. Nah, ini infrared yang kemarin lagi booming karena ini dipakai non kontak gitu ya untuk mengukur temperatur yang dipakai di termogan. Ada yang proximity atau yang light sensor, macam-macamnya. Nah, ini kemudian yang tadi kan jenisnya banyak banget gitu ya. Terus kemudian bagaimana sih kita menentukan mana yang harus kita pilih? Seperti yang saya sempat jelaskan tadi itu ya. Tapi ternyata banyak sekali parameter-parameter yang harus diperhatikan ketika memilih sensor. Contoh misalnya ada range-nya, minimum maksimumnya dia berapa? Kayak misalnya kita termometer deh paling gampang. Termometer pada umumnya kan misalnya pakai Celsius 0 sampai 100. Tapi kalau misalnya termometer untuk badan nggak perlu yang sampai range-nya sejauh itu begitu. Karena kan untuk suhu dari tubuh manusia itu kan range-nya kan paling berapa? Kalau dari suhu tubuh tuh biasanya itu sekitar 30 sampai 45, 42 begitu. Nggak bakal lebih biasanya. Karena range normalnya sekitar misal 32 sampai 35 begitu. 36 itu masih. Terus kemudian resolusinya. Seberapa kecil perubahannya yang mampu ditangkap sama si sensor. Kayak tadi kan, kalau misalnya butuhnya detail, berarti harus sensornya resolusinya tinggi nih. Tapi kalau ternyata nggak perlu yang detail-detail banget, ya sensornya pilih aja yang resolusinya rendah, nggak perlu yang detail tadi itu. Terus kemudian akurasinya. Akurasinya di sini berarti antara yang nilai sebenarnya dengan yang diukur ini harus kecil
apa namanya perbedaannya. Ini yang biasanya jadi ini ya, jadi acuan utama begitu. Harus yang jangan sampai ternyata yang diukur itu jauh dari yang nilai yang sesungguhnya, kayak begitu. Terus kemudian ada presisi. Nah, kalau presisi ini lebih ke kalau diulang bolak-balik itu pasti menghasilkan nilai yang sama, menghasilkan akurasi yang sama. Jadi istilahnya kalau misalnya dicoba bolak-balik nggak berubah-berubah angkanya. Itu juga penting kalau misalnya untuk sensor. Kalau misalnya ternyata nanti dicoba sekali, 2 kali masih ganti-ganti nilainya untuk mengukur parameter yang sama. Nah, itu berarti ada yang salah di situ dengan sensornya. Terus kemudian ada juga sensitivity. Ini banyak ya istilah-istilahnya. Sensitivity itu lebih ke kalau untuk perubahan di input berapa, nanti itu kemudian di output perubahannya berapa. Ini harus sensitif. Jadi apa ya, kalau misalnya kita anggap di sini hubungannya mereka linear, ya tadi naiknya berapa di input harus juga naiknya berapa di output. Itu harus stabil begitu, terus menerus untuk sensor. Biasanya kalau sensor sendiri kan ada ininya ya, apa namanya, ada jangka waktunya, kapan dia akan bekerja itu baik atau tidak begitu. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian ada zero offset. Kalau zero offset begini, misalnya harusnya dia ketika mengukur suhu 0 derajat gitu ya, 0 derajat Celcius. Nah, itu berapa sih ini apa namanya? Kalau salah kebalik. Kalau misalnya nggak ada input, nggak ada, misalnya kalau misalnya termometer nggak dipakai biasa begitu, nggak dipakai untuk mengukur yang diinginkan. Nah, itu tuh berapa nih nilai non zeronya dia, itu yang dilihat. Kemudian ada linearity, ini tadi yang hubungannya sama sensitif tadi ya. Kalau misalnya dia emang hubungannya linear, nah itu yang akan nanti perubahan inputnya berapa, outputnya jadi berapa. Sensor pun yang lebih baik ketika dia yang sifatnya linear, jadi tidak naik turun atau tidak eksponensial atau bagaimana. Kayak misalnya ketika yang tadi suhu pun misalnya, itu pasti dicari yang bagian yang linear aja. Kalau lebih dari range tertentu dia nggak linear, nggak akan dipakai. Ada respon time. Nah, respon time mungkin sama kayak yang di ini ya, PID begitu. Jadi seberapa cepat dia mengeluarkan hasil yang sesungguhnya. Kemudian ada bandwidth, hampir mirip sama range tadi. Resonansi, naik turunnya dia berapa, fluktuasinya begitu. Terus, nah ini ada beberapa case sensor-sensor itu, dia harus pada range suhu, biasanya itu kalau selain suhu apa ya, tekanan tertentu gitu. Nggak boleh keluar dari range itu, range normalnya. Sama ini juga lumayan penting ya bagian terakhir, ada namanya SNR, signal to noise ratio. Pasti kalian kalau misalnya di pengolahan sinyal, analisis sinyal sudah cukup familiar dengan istilah ini. Jadi istilahnya perbandingan antara sinyal sesungguhnya dengan pengganggunya, si noise-nya itu berapa. Nah, itu cari yang rendah berarti, cari yang tinggi ya kalau yang di sini. Biar si sinyalnya memang komposisi sinyalnya lebih tinggi dibanding si noise-nya. Nah, sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan. Terlalu cepat kah? Kalau kriterianya ini sebatas ini aja atau ada lagi Mas yang mungkin tambahan kalau ada kasus-kasus tertentu? Mostly ini sudah mencakup semua sih, tapi biasanya apa si sensor itu nggak semuanya data ini tuh ada begitu. Tergantung nanti kan kalau tiap sensor itu ada data sheet-nya. Nah, itu kalian lihat di situ, kayak terutama yang bagian-bagian atas-atas nih. Kayak misalnya akurasi, presisi, range-nya dia berapa, kan ini penting nih, sama resolusi, makanya ditaruh di atas ini. Itu yang dicari. Contoh nih misalnya kayak kemarin untuk case-nya prosesisnya Amin begitu ya. Itu kan pakai tadi encoder begitu juga. Itu sebelum aktuatornya pakai motor. Itu permasalahan sering terjadi itu di motornya. Motornya satu kalau misalnya pengen gerakannya itu halus, motornya geraknya lambat. Tapi kalau misalnya biar cepat untuk nyapai tujuan, nanti itu malah hasilnya itu jadi overshoot, jadi melebihi jarak yang diinginkan kayak begitu. Itu yang kadang itu satu sensornya udah bagus biasanya, tapi kemudian kalau misalnya aktuatornya nggak oke, ya sama aja akhirnya hasil endingnya itu nggak sesuai yang diinginkan kayak begitu.
Jadi harus memang ya apa ya istilahnya kalau anak rego anak rupa gitu ya kalau misalnya bahasa Jawa ya. Jadi memang yang bisanya lebih sensitif akan lebih bagus kerjanya di sini. Dan tadi itu satu komponen dengan komponen lain itu saling mempengaruhi. Oke, ada lagi? Ini kalau bedanya sensitivity sama Ian dulu. Enggak, kan ini yang pertanyaan lo di chat mau di itu. Oh, belum. Nanti aja pas di akhir tuh. Apa enggak kelihatan? Udah. Yang tadi sih. Oh, optical encoder. Kalau Xbox Kinect itu sebenarnya lebih ke ini sih. Dia itu lebih sensornya sensor visual gitu ya. Kamera pada umumnya begitu. Tapi kalau encoder itu lebih ke bentuknya dia itu kayak motor dia. Pernah tahu nggak? Gimana tuh, Mas? Coba nanti googling. Tentang optical encoder. Oh. Bentuknya itu kayak motor dia memang. Encoder itu. Ada yang sempat udah nyari nih? Iya, Mas. Kayak motor. Share screen deh, nggak apa-apa. Chrome saya lemot. Yang mana? Ini? Hop. Nah, itu hop. Nah, itu benar. Itu optical encoder ya. Benar, berarti yang dipakai Amin itu juga. Jadi dia itu ini, si bagian... Ini kursor saya kelihatan nggak sih kalau di situ? Apa kursornya Fadil yang kelihatan? Kursor saya doang, Mas. Kalau itu di annotate aja, annotate. Oke. Nah, kelihatan. Itu di sini loh. Ini yang dia itu deteksi perubahan posisi. Jadi ingat tadi kan optical encoder itu tujuannya untuk sensor posisi kan? Sensor posisinya di sini itu entah itu linear, entah itu rotasional. Nah, itu bagian yang ini, kalau ini ya di si encoder ini memang mendeteksinya dia rotasi. Nah, di sini ketika si bagian ini tuh tadi diputar berapa derajat kayak begituan, nanti akan diubah menjadi sinyal listrik di sini. Arus sih ya, menjadi arus jadi di sini. Ini outputnya nanti di sini dari ini kabel yang ini. Kayak gitu. Dan dia karena dia optical encoder, dia itu termasuk yang apa ya? Detail begitu. Jadi perubahan kecil yang resolusinya tinggi. Yang perubahan kecil dia bisa detect Mas Yan. Ini yang kemudian kemarin jadi solusi untuk prostesisnya Amin, ortosisnya Amin itu. Tapi sayangnya kemarin ketika si sensor ini udah bisa detect dengan baik, ternyata aktuatornya yang masih belum oke kayak gitu. Respon dari aktuatornya. Jadi ketika tadi dari encoder udah punya sinyal inputnya kan, udah tahu posisinya seberapa. Kemudian diolah pakai AI, kemudian AI-nya outputnya harus geraknya seberapa, diteruskan ke aktuator kan. Nah, ketika aktuatornya bergerak ini yang kemudian jadi permasalahan antara kalau lambat kalau misalnya mau sampai tujuan mulus ya harus lambat begitu. Tapi kalau misalnya mau sampai tujuannya cepat, akhirnya dia overshoot melebihi titik yang diinginkan. Itu kan juga nggak ingin, bisa patah tangannya orang. Kayak gitu kan? Iya. Oke. Oke, ada lagi? Kalau punya mastery, Kinect-nya itu kan lebih ke ini ya. Dia kalau mastery itu lebih ke sebenarnya mau membantu evaluasi untuk skripsinya Audi sama Lita. Ya kan? Jadi kan kalau Audi sama Lita tuh nggak bisa mengevaluasi apakah sudutnya itu udah pas atau belum. Nah, makanya dibantu sama punya yang mastery itu dengan bantuan Kinect, tahu nih perubahan sudutnya berapa, dan akhirnya untuk mengukur ROM, range of motion, perubahan sudut yang dilakukan oleh anggota tubuh manusianya itu berapa, itu bisa kelihatan.
Tujuannya untuk itu. Tapi kalau misalnya ini kebayang nggak kalau misalnya untuk Kinect kayak begitu dipakainya apa lagi kalau di bidang biomedis? Pernah tahu nggak? Apa ya, kalau Kinect kita nyontohin gerakan, nanti exoskeletonnya ngikutin gerakan kita. Nah, boleh. Kayak belum ada gak Mas yang kayak gitu? Sudah ada. Dan tahu siapa yang ngembangin? Tapi jadi misalkan orang yang sudah sulit bergerak dipasangi exoskeleton, nah sensor Kinect lah yang nyontoh orang yang sehat gitu. Buat simply latihan gitulah biar gak menyusut ototnya kan. Iya, benar. Itu sudah ada dan saya pernah nyoba. Yang buat adalah tetangga sebelah, anak-anak ITS. Jadi waktu itu saya itu diminta untuk mewakili Bu Suryani ke Pekanbaru. Ada namanya Harteknas, Hari Teknologi Nasional. Di sana UNER tuh buka booth begitu, terus saya gantiin Bu Tuti untuk menghadiri acaranya begitu. Nah itu kan ada keliling banyak begitu kan. Nah salah satu yang di ITS yang mereka kembangkan adalah tadi itu membuat program dengan menggunakan Kinect tadi itu untuk benar latihan. Latihannya tapi kemarin tuh kalau nggak salah dikhususkan untuk anak yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi biar mereka melatih fisiknya mulai kecil begitu. Nah itu jadi mengikuti gerakan yang ada di monitor. Nanti sudah berapa persen nih yang benar ngikuti apa enggak kayak begituan. Benar kayak yang dibilang tadi udah ada. Dan itu banyak ya, maksudnya itu banyak dikembangkan. Satu tadi kalau misalnya buat anak yang berkebutuhan khusus atau satu lagi buat yang manula, itu juga banyak. Untuk latihan tadi tujuannya lebih ke biar apa pemulihan fisik biar tetap fit begitu, lebih ke situ tujuannya. Sudah ada. Ada lagi? Oh, ini Mas, bedanya sensitivity sama resolusi apa Mas? Kan itu sama-sama tentang perubahan ini kan, perubahan terkecil yang bisa dilebarkan. Apa sih sensitivity sama? Resolusi di selection kriterianya sensor. Sensitivity sama resolusi. Oh, gini. Kalau misalnya sensitivity itu kan lebih salah, resolusi dulu. Kalau resolusi dulu tadi sensornya bisa membedakan perubahan kecil dari inputnya. Dari yang ada di inputnya begitu. Tapi kalau misalnya di sensitivity itu lebih hubungan input sama output. Kalau misalnya di input ada perubahan kecil, nah berarti itu di outputnya harus juga perubahannya itu saling mengikuti. Hubungannya tadi sama linearity. Kalau hubungannya linear, di input berubahnya berapa, di output harusnya juga berubahnya berapa, itu sama. Karena kan hubungannya linear. Begitu. Bukan sama sih ya, Pak. Sebanding gitu ya, istilahnya. Lebih tepat. Kalau misalnya resolusi, hubungannya cuma yang dari si inputnya tadi. Si sensor bisa mendetek apa yang dia sensing, itu sedetail apa. Itu kan hubungannya sama resolusi, kalau yang itu. Memang hampir mirip-mirip ya tadi ya. Resolusi, sensitivity, akurasi, sama presisi. Itu banyak istilah-istilah kalau untuk sensor. Kayak begituan. Dan kalau misalnya kalian memang kan boleh sebenarnya nih skripsi kalau misalnya dari kita membuat sensor begitu. Ada dulu untuk sensor apa yang saya tahu tuh teman saya tuh angkatan saya ada yang bikin sensor untuk gula darah. Tapi pakai sensornya itu bukan pakai darahnya, tapi tinggal ditempel aja. Kan kalau ditempel biasanya itu lebih pakai optik begituan ya. Nah kalau teman saya kemarin pakai lebih ke sinyal radio begituan. Dan itu memang akhirnya dilihat tadi lebih ke resolusi, sensitivity, terus kemudian ada juga akurasi, presisi, kayak begituan yang dicek. Ada lagi? Ada lagi?
Saya ini masih bingung Mas soal yang proximity sensor. Itu tadi gimana sih Mas penjelasannya? Kalau proximity kan ini lebih gimana? Ulang? Kalau yang di PPT kan ada soal induktansi, eddy current, Hall effect, photoelektrik, kapasitansi dan lain-lain. Cuman kayak belum bisa ngebayangin gitu apa fungsinya sensor itu kayak gimana. Lebih ke apa ya sebenarnya ini? Hampir mirip sama posisi sih kalau menurut saya sebenarnya proximity sensor ini. Tapi cuma ada itu yang induktansi, eddy current, Hall effect, photoelektrik atau kapasitansi itu tinggal metode yang dia pakai begitu untuk sensingnya. Misal contoh nih kalau kapasitansi kan berarti kan metode yang dipakai adalah yang konsep keping sejajar kayak begitu. Jarak dengan adanya perbedaan jarak kemudian nanti akan mempengaruhi kapasitansi. Dari kapasitansi itu yang kemudian nanti menghasilkan sinyal elektrik yang berbeda. Itu kayak begitu. Terus kemudian atau yang fotoelektrik. Kalau fotoelektrik di sini bisa juga kayak misalnya yang dipakai misalnya pakai LED sama fotodioda. LED sama fotodioda jaraknya berbeda, kemudian nanti akhirnya sinyal listrik yang diterima pun juga akan berbeda, outputnya pun akan berbeda. Lebih kayak begitu. Hampir mirip sama coba saya ini ya cari translate yang paling gampang proximity itu yang apa artinya. Nah, kan kedekatan akhirnya lebih ke dibilangnya itu lebih hampir sama kayak jarak tadi itu sih kayak begitu. Nyambung nggak? Macam-macamnya. Tapi kalau di sini berarti dia tanpa apa ya? Kalau di sini kan tanpa kontak fisik gitu ya? Tanpa kontak fisik. Kayaknya kalau dari pilihan-pilihan tadi itu memang ini non kontak semua itu. Kalau misalnya kayak tadi yang keping sejajar, yang fotoelektrik itu kan based on kalau misalnya keping sejajar kan cuma jaraknya, kemudian ketika ada arus yang mengalir, kemudian kebalik. Ketika ada keping sejajar yang kemudian ada perbedaan potensial, kemudian menghasilkan menghasilkan arus di situ. Nah itu pasti kan jaraknya itu yang akan mempengaruhi kalau yang keping sejajar. Kalau yang fotoelektrik tadi, misalnya contoh fotodioda sama LED, ketika jaraknya berubah, pasti nanti kan akan menghasilkan outputnya juga berubah. Lebih ke kayak begitu. Sebenarnya hampir sama kalau misalnya dibandingkan dengan tadi yang yang linear atau rotasional sensor, yang sensor jarak itu tadi. Cuma yang ini lebih ke tadi, lebih deket enggaknya. Jadi kayak yang di sensing pasti yang jaraknya minim pasti. Kayak begituan. Kalau tadi kan kalau misalnya untuk yang sensor jarak tuh bisa aja yang jaraknya jauh tidak batasannya lebih luas gitu ya ini range-nya. Kalau misalnya untuk yang proximity ini malah lebih detail lagi begitu. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjut bentar ya. Habis ini kita masuk yang hitung-hitungan. Kalau menurut kalian susah nggak sih yang hitung-hitungan kemarin itu? Kalau yang kemarin karena udah ada persamaan diferensialnya, jadi ini sih lebih gampang sih. Udah nemu ini ya persamaannya duluan gitu ada ya. Ada persamaan diferensialnya beda cerita lagi tuh. Nah itu sayangnya saya belum nemu tuh tabelnya itu. Kalau dari tabel itu ketahuan gitu kayak pola-polanya kayak gimana. Jadi istilahnya kalau misalnya di elektrik itu kayak kemarin contoh kita yang pakai ada turunan itu pasti itu dari induktor. Kalau misalnya ada integral itu kan pasti dari kapasitor. Nanti sama di sistem-sistem yang lain itu ada yang hubungannya begitu gitu. Kalau di mekanik contoh yang apa ya? Di mekanik kalau misalnya kalau di mekanik ada pegas. Nah, pegas itu dia nanti pasti turunan pertama dari kan pegasnya kan rumusnya KX.
Ya, kalau bekas KX, berarti kan dia langsung yang pertama, kayak begitu. Nanti kalau yang turunannya itu ada sendiri. Kalau misalnya yang integralnya itu ada sendiri. Jadi udah ada apa ya, semacam pasangan-pasangannya gitu. Kalau misalnya nanti di apa misalnya di mekanik itu pakai pegas, kalau misalnya di fluida nanti pakai apa, kalau misalnya di listrik nanti pakai apa. Itu sudah ada dan sudah ada rumusnya di situ. Tinggal pakai nantinya sebenarnya. Tapi sayang kok belum ketemu. Saya cari yang apa namanya catatan yang ada di laptop, adanya di buku saya nyatetnya dulu. Kita lanjut yang ini ya. Nah ini sebenarnya yang dari yang kemarin state space equation itu. Ada istilah yang belum sempat saya sampaikan sedikit gitu. Nah ini kan kemarin sudah ini nih sudah cukup familiar kan dengan bentuk yang seperti ini. Dan pastikan yang ini tadi kan kalau misalnya ini berupa yang awalnya dari persamaan kemarin, pasti yang jadi di sini bagian ini adalah yang turunannya. Bentuk turunannya dari yang bagian yang di sini. Yang nempel di A sama C itu selalu sama-sama X. Kemudian yang nempel di B sama D itu sama-sama U. Tapi di sini D-nya mostly sama dengan 0. Nih kasih ada keterangannya di sini. D-nya mostly sama dengan 0, cuma nanti ada case tertentu yang dia itu ada angkanya di situ. Terus kemudian bentuk seperti ini, itu ada namanya ini, namanya linear time invariant atau LTI. Pernah harusnya kalian sudah di pengumuman sinyal itu ada nih istilah begini. Linear time invariant seperti ini. Tapi kalau di kontrol nanti lebih penting ketika sudah tahu bentuknya seperti ini akan lebih mudah jadinya. Ini dari bentuk yang seperti ini kalau dikembalikan menjadi apa namanya blok diagram, nah itu akan jadi seperti ini. Bisa dibaca sih dari depan sini. Ketika inputnya U, outputnya di sini Y. U-nya di sini dikalikan dengan B, hasil yang di sini nih yang masih X dot. Ketika diintegral, dia jadi X doang. Di bagian ini itu tuh sama kayak yang bagian ini nih. Jadi istilahnya X dot itu sama dengan X dikalikan A ditambah B dikalikan U. Nah kan, ini yang bagian ini nyambung jadi persamaan yang pertama. Persamaan kedua itu kumpulnya di sini. Y itu sama dengan X dikalikan C ditambah D dikalikan U. Nah, dari dua persamaan ini sudah jadi satu blok diagram. Hubungan input sama output gitu ya. Oke. Nah, ini yang akan coba kita bahas hari ini. Masih mirip-mirip sama yang tugas kemarin, tapi yang ini lebih ke tadi, ada bentuk-bentuk yang dia itu akhirnya itu nggak linear. Yang kemudian, gara-gara nggak linear ini, akhirnya susah dibentuk apa namanya SSE-nya, state space equation-nya. Jadi di sini dikasih keterangan nih, ada sistem rotasional. Jadi ada sistem ini yang ini berputar tapi di tengahnya ada pegasnya. Kemudian di sini ada namanya non-friction effect, non-linear friction effect, yang hubungannya itu seperti ini. Dia dipengaruhi sama di sini tuh ada ini apa ya? Di sini tuh sebenarnya itu omega, kecepatan anguler yang dari sini. Nah, kemudian dari bentuk yang seperti ini kita diminta untuk mencari persamaannya. Dari persamaan itu harus diubah menjadi state space equation. Nah, mana ya? Ini masih yang tadi, bentar. Ini yang tadi yang jawaban tadi, tulisan saya jelek di sini. Susah nulisnya pakai pen tablet. Saya nggak tahu kalau yang punya Pak itu bisa rapi banget tuh gimana caranya. Pakai ini nggak Pak? Pakai stylus nggak? Stylus ya ininya ya? Kayaknya pakai stylus sih. Ini bisa rapi banget, kecil begitu, bagus. Nah, ini
pertama-tama ketika tadi ada soal begini sama seperti yang kemarin kita lakukan, kita harus bisa memisah-misah bagiannya itu ada berapa aja di dalamnya dan nanti tahu persamaan-persamaan yang dipakai. Ini nih yang agak ribet kan, tapi yang untuk yang ini tinggal ngikuti aja. Jadi dari yang gambar yang tadi yang di atas, gambar yang ini kan gambarnya seperti ini nih. Ini kita pecah. Jadi yang ini bagian ada balok sendiri mekanik, per sendiri juga mekanik. Balok lagi ada mekanik sama bagian yang belakang ini. Jadi ada 4 bagian. Ada balok, ada per, balok lagi, kemudian ada NLD-nya tadi, non-linear friction tadi. Nah, itu dari 4 ini kita dapat 4 persamaan sebenarnya. Persamaan pertama dari yang ini. Dari yang ini selisih dari T-nya atau torque-nya atau momen gaya arahnya kita, karena di sini TA itu ngarahnya ke kiri, dia yang narik, kita anggap ke sini yang positif. TA min TK itu sama dengan J di sini itu momen inersia. Kan sama kayak F sama dengan M kali A. F-nya itu berarti ganti torque, M-nya itu momen inersia, A-nya percepatan angular. D omega 1 per dt. Ini yang masih yang di pertama. Kemudian yang kedua di bagian pegasnya. Pegasnya di sini kan sebenarnya K kali X, tapi karena di sini rotasional, X-nya itu berupa sudut. Nah, karena ada 2, ada yang ini yang kedua, ini yang ke 1, itu selisihnya. Masih ingat kalau misalnya pegas kan K delta X sebenarnya. Nah, delta X-nya di sini ganti dengan delta theta. Tetanya theta 2 min theta 1. Terus kemudian bagian yang ketiga. Ini hampir sama kayak yang ini, kayak yang pertama. Di sini TK yang positif karena tadi kan ditarik diputar atau ditariknya itu ke arah ini nih, ke sini. TK min T NLD sama dengan J2 D omega 2 per dt. Kemudian yang keempat, T NLD-nya itu sama dengan yang ada di persamaan soal tadi. Ini. Tahu nggak yang menyebabkan non-linear itu di mana? Yang menyebabkan apa, Mas? Non-linear. Kenapa itu disebut dari persamaan itu disebut non-linear? Nah, output dan inputnya tidak linear. Ya, bagian mananya kah? Bagian mana? Kalau misalnya dari rumus ini deh. Bagian di rumus ini, bagian mana yang non-linear? Paham kan maksudnya non-linear itu seperti apa? Ya, yang dari persamaannya, Pak. Ya. Yang di belakangnya mungkin. Apa? Disebut ya ini ya. Kalau persamaan linear itu kan MX tambah C gitu, Pak. Ya. Tapi ini ada C-nya dikali lagi gitu, misalnya sama apa gitu. Kalau misalnya ngikutin rumus tadi itu yang dibilang sama Ronald, X-nya di sini apa? T0 per omega 2. X-nya. Oh. X kan berarti kan parameter yang kita nggak tahu nih, variabel nih. Oh, iya. Iya, si omega 2. Coba omega 2. Omega 2 ini kalian lihat. Ini sama ini kenapa sih nggak bisa dicoret? Karena ini ada mutlaknya. Dia nggak bisa langsung dicoret. Itu satu. Terus kemudian yang ini nih. Kan kalau ini misalnya kita anggap sama-sama positif lah. Gitu. Ini bisa dicoret. Tapi yang belakang. Nah, ini muncul apa nih? Kalau dianggap sama-sama positif. Jadi kuadrat. Jadi karena kuadrat dia jadi non linear. Iya benar. Matek 1 tugas kuadrat. Karena dia kuadrat di sini, makanya dia bukan lagi persamaan linear. Gara-gara itulah nanti ya kita mau membuat SSE itu sangat apa ya? Ribet untuk masukkan ke matriksnya. Contoh kita kembali ke bawah ya.
Paham nggak? Tadi paham kan? Udah kan kenapa ini dibilang non-linear? Udah paham, Mas. Tuh. Banyak, pokoknya yang bukan tadi, yang nggak pangkat 1 itu udah pasti non-linear. Kayak begitu. Entah itu dia kuadrat, eksponen, pangkat lebih tinggi, terus kemudian apa namanya, ada trigonometri. Nah, itu semua sudah non-linear. Nanti di kalau pangkatnya kita, sama, linear juga nggak, Mas? Contoh? Misalkan kuadrat sama kuadrat. Oh, enggak, tetap enggak. Pokoknya pangkat tadi yang bukan pangkat 1 sudah bukan linear lagi. Oke, baik. Nanti ada. Jadi kayak di materi terakhir kita di minggu ke-6 atau ke-7, nanti saya menyiapkan ada namanya linearisasi. Jadi ada beberapa case yang memang dari persamaan itu non-linear, akhirnya kita coba biar membuat dia jadi linear itu gimana caranya. Nah, itu ada tekniknya nanti. Nah, kita kembali ke sini. Jadi dari persamaan ini tuh ada beberapa beberapa bagian yang kita tidak tahu. Kalau misalnya kalian sudah tahu nih, ada dari 4 persamaan ini kan udah kelihatan nih, ada d omega 1 sama d omega 2 kan di sini. Otomatis 2 ini yang akan jadi yang akan jadi state variable yang di bagian depan, yang kalau misal di rumus tadi yang x dot begitu. Nah, itu tapi kalau misalnya kita cuma pakai 2 itu, nanti akan terlalu banyak parameter yang nggak bisa masuk. Contoh nih, kan dari 4 persamaan ini nanti kita bisa ganti-ganti itu cuma TK ini bisa dimasukkan ke sini, TNLD bisa dimasukkan ke sini. Nanti masih muncul omega 2, ada omega 1 nggak ada nih di sini. Tapi akan muncul ini, ada theta 2 sama theta 1. Yang itu kalau misalnya kita nanti cuma pakai 2 state variable, akan susah nih. Munculnya nanti cuma di output doang. Kan nggak bisa. Akhirnya gara-gara alasan yang seperti itu, kita buat state variable itu ada 4. Nah, ini nih yang agak baru nih. Kalian lihat di sini. Akan lebih mudah ketika di sini saya membuat permisalan. Saya membuat misal X1 sampai X4, isinya seperti ini. X1, saya misalkan tuh theta 1. X1 dot, berarti kan theta 1 dot nih. Terus kemudian X2, itu theta 1 dot. Ini, di sini, sama di sini, sama. Kenapa seperti ini? Tadi, untuk mempermudah kita membuat matriksnya, matriks state space equation-nya. Terus kemudian ketika X2 itu theta 1 dot, X2 dot itu theta 1 double dot. Dot. Oke. Nyambung nggak? Sampai sini dulu. Nah, baru nyambung. Kemudian Ya. ini kan, kalau yang ini kan X1 dot sama dengan theta 1 dot, kan untuk yang theta 1 dot nggak ada keterangan apa-apa lagi nih. Ini kan sama dengan omega 1 nih di sini. Saya tambah ya. Ini kan sama dengan yang ini kan sama dengan omega 1 nih. Ya. Yang ini nanti omega 2. Sampai di sini kan ini sama dengan omega 1. X2-nya X1 dot. X2 dot berarti kan theta 1 double dot. Theta 1 double dot kan sama dengan ini nih, persamaan yang ini. TK-nya saya ganti pakai yang sudah diketahui di atas. TK-nya saya masukkan dari yang ini. Kelihatan nggak kursor saya di situ? Kelihatan. Ya. Nyambung kan ya untuk persamaan 1 ini? Nyambung. Dari persamaan 1 ini kemudian diubah jadi bentuk yang seperti ini. Semua yang ada theta 1, theta 2, theta 1, theta 2 diganti jadi parameter X semua. Jadi memang sebaiknya ini ditulis dulu yang X1 sampai X4, baru kemudian cari yang turunannya. Jadi theta 1 double dot akan sama dengan yang ini. K per J1 kali X1 min K per J1 kali X3 plus 1 per J1 kali TA.
Sampai sini masih nyambung? Oke. Ini yang X1 sama X3 itu ngubah ini loh. Theta 1 sama Theta 2. Kan di sini kan Theta 1 itu X1. Theta 2 itu X3. Itu diubah dimasukkan ke sini. Ya. Oh iya. Lanjut. Oke. X3 kan dari X3 kita misalkan jadi Theta 2. X3 dot sama dengan Theta 2 dot itu sama dengan Omega 2. Omega 2. Ya. Kemudian X4 ini yang panjang nih, yang X4. X4 sama dengan Theta 2 dot. X4 dot berarti kan Theta 2 double dot. Nah, itu sama dengan persamaan yang ini dengan TNLD yang tadi dari atas saya masukkan di sini. Omega nih, Omega 2-nya Omega 2 per mutlak Omega 2. Omega 2-nya saya ganti pakai Theta 2 dot. Theta 2 dot. Ketika masuk ke sini saya ganti jadi X4. Oh. Jadi Theta 2 dot itu bisa X3, bisa X4 juga. Diusahakan kalau untuk yang hasil turunan itu nggak ada lagi turunan di dalamnya sini. Oh. Jadi kita pakainya cuma X1 sama X3. Tapi ini nih, karena di sini nggak bisa lagi, makanya muncul nih X4. Harusnya nggak boleh ada lagi. Tapi at least ketika kita menggunakan X4 udah nggak ada dot kan akhirnya. Iya. Nyambung nggak? Kalau misalnya masih pakai yang ini kan masih ada dot nih, masih ada turunan. Akan buat ribet nanti. Nggak bisa masuk ke matriks. Makanya diganti pakai X4. Itulah tujuannya tadi. Kenapa kok akhirnya yang dibuat permisalan itu ada 4, bukan cuma 2. Kayak gitu. Oh, karena Omega 2 tuh X3 dot dia bentuknya turunan. Iya. Makanya harus di X4. Iya, biar nggak ada turunan lagi ketika sudah masuk ke matriks nanti. Ya udah. Ketika ini udah selesai, kita masukkan ke matriks. Nah, ini baru kelihatan nih susahnya di sini. X1-nya, X1 dot kan tadi kan sama dengan Theta 1 dot. Theta 1 dot kan sama dengan X2 nih. Nah, makanya ini 0, 1, 0, 0. Kan 0 kali X1, 1 kali X2 kayak kemarin. Kayak gitu. Iya. Terus kemudian, nah ini X2 yang agak panjang. Yang nempel di X1, K per J1. J1, 0, min K per J1, terus 0 lagi. Karena X2 sama X4 nggak ada. Terus yang nyambung di TA itu 1 per J1. Oke. Terus kemudian X3-nya di sini X3 dot. X3 dot sama dengan Theta 4. Theta 4 apa X4. Jadi 0, 0, 0, 1. Itu. Oh, ini kurang 0 nih di sini nih. Harusnya ada 0. Ini ada 0 di sini. Terus kemudian, nah ini yang buat akhirnya bentuk non-linear itu nggak bisa dimasukkan ke bentuk state space equation. Theta 4 dot. Yang nempel di X1 min K per J2. Yang di X2 nggak ada. Yang di X3 K per J3. K per J2. Oh iya, kok ada 3 sih itu salah-salah. Dua. Oke. Nah, X4-nya ini kan segambreng ini nih, banyak panjang ini. Iya. Itu nggak bisa ditulis di sini. Oh. Makanya akhirnya dibuat X0, ini semua ditulisnya di sini. Terus penulisan seperti ini salah jadinya. TA-nya ini, itu nggak boleh ditulis di luar, harus ditulis di dalamnya. Akan jadi seperti ini. 0, TA per J1, 0, terus yang panjang itu. TA kali panjang. TA-nya cuma dikalikan dengan ini, yang seper J1. Karena tadi itu, gara-gara ada bentuk yang non-linear seperti ini, itu nggak bisa ditulis di dalam matriks yang ini.
Makanya dia muncul sendiri di luar. Kayak ginilah efeknya ketika ada yang non-linear. Ketika ada yang seperti ini, kemudian kalian masukkan ke simulasi, nggak akan jadi biasanya. Susah. Harus dibuat linear dulu nanti. Sampai sini dulu, sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan? Paham kan kena efeknya gara-gara ada sesuatu yang non-linear, ketika mau dimasukkan ke state space equation, jadinya seperti ini. Berarti matriks B-nya itu yang 0 TA per J1, 0 dan yang banyak itu ya Pak berarti? Nah, di sini akhirnya matriks B-nya nggak memenuhi persyaratan. Karena matriks B itu bisa muncul kalau dia itu dikalikan dengan U, dengan input. Sedangkan di sini, itu nggak bisa dipisah gitu. Karena untuk bagian yang bawah, yang saya kasih bintang di situ, kan itu nggak punya TA kan, nggak punya U kan di situ. Iya. Nah, dia menyalahi aturan jadinya. U itu apa, Mas? Input. Kalau misalnya ingat tadi yang apa namanya? Blok diagram. Iya. Y per U. Inputnya U, Y-nya itu output. Outputnya Y. Proses di tengah ada X. Baik. Oke. Ada yang masih bingung? Jadi persamaan ini seharusnya tidak begini gitu. Tadi karena ada yang non-linear, akhirnya tidak bisa dimasukkan jadi SSE. Kita nggak bisa tahu nih matriks B-nya apa di sini. Itu yang jadi permasalahan. Karena untuk bisa dapat B, itu kan harus bisa dipisahkan nih antara si matriks itu dengan input. Sedangkan untuk dapat input bisa di luarnya matriks B, itu tidak mungkin. Karena untuk yang suku keempat yang di bawah itu nggak punya input yang hubungan sama input sama sekali. Nggak ada TA-nya sama sekali. Iya. Cuma muncul kan X4 doang nih yang dia ada yang habis sama yang ada kuadrat. Gitu. Kalau mutlaknya hilang. Kayak gitu. Kalau matriks yang C-nya masih bisa. Karena outputnya kan tadi outputnya itu variabel yang di terakhir di sini kan. Yaitu tuh outputnya tuh pengennya tuh si omega 2 nih. Si omega 2 itu sama dengan X4. Makanya muncul 0001. Ini matriks C-nya. Tapi tadi itu B-nya tidak ada jadinya. Matriks B-nya tidak ada. Oke? Oke. Sehingga. Nah, itu tadi. Akhirnya ini bentuk state space-nya seperti apa? Ya ini. Istilahnya apa ya? Bentuk maksanya seperti ini. Jadi seperti ini. Ada bagian yang tidak bisa dipisahkan untuk dijadikan B kalikan U. Begitu. Tetap seperti ini. Yang ini semua sama yang matriks Y-nya, matriks output-nya. Oh, hasilnya tetap seperti itu berarti Pak? Nggak bisa iya, tetap seperti ini. Iya. Okay. Tapi tadi kita nggak bisa bilang A, B, C, D lagi. Karena yang B tadi nggak memenuhi persyaratan. Satu lagi, ini waktunya udah mau habis nih kita sebenarnya. Nah, yang ini malah ini belum saya tulis di sini nih. Oh, gimana ya? Yang kedua tadi soalnya saya agak lupa. Yang kedua tadi soalnya
saya nggak akan ngasih kalian yang seperti ini too much kalau buat saya. Jadi kayak saya untuk yang apa ya? Sebenarnya kalau soalnya terlihatnya sederhana, tapi ternyata ketika dikerjakan nggak sesederhana itu gitu. Yang seperti ini saya skip aja, too much soalnya. Nggak apa-apa, Mas. Tapi saya dulu ini sebenarnya materi S2 saya. Tapi itu waktu itu saya sekelas gabung sama anak S1 dari teknik kimia, teknik industri, computer science, itu melajari kayak gini semua anak S1. Yang S2 cuma BME sama apa ya dulu? BME sama teknik industri yang dari S2. Yang ini nanti mungkin akan detailnya apa saya kirim aja ya, karena waktunya udah mau habis. Yang ini cukup straightforward. Kalau kalian yang tadi sudah cukup familiar, nah yang ini cuma lebih kompleks, lebih panjang gitu aja. Karena ada 3 sistem. Jadi seperti ini bentuknya, soalnya, seperti yang ada di PPT. Jadi akan ada sistem fluida, terus kemudian ada yang mekanik, sama ada yang elektrik. Pertama, sistem fluidanya di sini. Sistem fluidanya di sini ada 2 bagian. Ini yang mungkin belum sempat saya sampaikan kemarin. Ada yang ini, ada semacam sampai kotak ini ya. Ada simbol I, itu namanya inertor. Apa ya istilah ini Indonesianya ya, lebih gampangnya. Semacam penyaring gitu kalau nggak salah. Inertor istilahnya. Inertor. Berhubungan dengan inersia, Mas. Tapi di sini lebih ke ini, lebih ke fluida, sistem fluida. Jadi yang bagian depan ini sistem fluida, yang tengah ini mekanik, yang kanan ini listrik. Oke, bentar. Kalian ikuti dulu aja. Jadi di sini nanti ini sistem yang pertama. Mana bolpennya tadi? Ini yang pertama. Terus yang kedua adalah ini. Jadi semacam tabung penyimpan fluidanya di sini. Semacam apa ya? Tapi dia dibilangnya penyimpan. Jadi sama kayak di sini kan ada simbolnya C nih. Apa ya istilah ininya ya? Saya lupa. Nah, istilahnya sama kalau misalnya di elektrik itu sama kayak kapasitor. Dia menyimpan. Kalau di elektrik kan kapasitor menyimpan muatan. Kalau di sini menyimpan fluida. Istilahnya sama, kapasitor juga. Kapasitor fluida atau fluid kapasitor. Kayak begitu. Terus kemudian ini adalah coupling device-nya, kayak kemarin, yang dia menghubungkan sistem hidrolik, dari sistem fluida ke sistem yang mekanik. Terus kemudian ini yang bagian ketiganya, dibilangnya shaft ya. Terus bagian keempatnya adalah sistem elektrik di sini. Jadi akan ada 4 persamaan yang akan kita cari. Nah, ini harusnya kalau yang begini nih kalian tadi ngerjainnya yang tadi itu pakai tabel yang saya bilang tadi, tinggal cari di tabelnya itu rumus-rumusnya. Terus kemudian ini persamaan-persamaannya. Persamaan pertama yang di sini dari fluid kapasitornya. Jadi kalau ada fluid kapasitor yang ini tadi, yang bagian yang ini nih, itu rumusnya jadi seperti ini. CF dikalikan CF itu yang semacam koefisien dari punyanya si kapasitor ini,
dikalikan dengan dP2R. Jadi perbedaan tekanan dari titik 2 ke titik R. P2 di sini, PR di sini. Terus kemudian itu sama dengan QC. Q-nya di sini adalah debit. Q yang masuk ke si fluid kapasitor ini tadi. Terus kemudian 2 ada fluid inertor. Fluid inertor di sini posisinya, dia rumusnya jadi seperti ini. I dikalikan dQV. QV adalah tadi ini debit yang keluar dari inertor itu. Ini turunannya ini yang sama dengan perbedaan tekanan antara titik P2 dan P1 atau disimbolkan P12. Nah, hati-hati ya kalau tekanan ini agak beda sama yang kalau misalnya di di listrik yang pakai voltase. Kalau tekanan, kalau ada tulisannya P12 berarti P1 min P2. Yang awal kurangi yang akhir. Kalau misalnya di perbedaan voltase kayak kebalikannya begitu. Saya agak lupa ya, bisa rancu di sini. Tapi kalau tekanan di sini perbedaan di sini awal kurangi akhir, bukan akhir kurangi awal. Karena kalau kebalik nanti tandanya kebalik semua ke bawah. Negatif. Terus yang ketiga, yang bagian ini, bagian shaft-nya, bagian yang mekanik pakai rotasi, sama kayak kemarin. Ada JM sama JG kalikan D. Ini ohm di sini adalah omega tadi ya, simbolnya omega 1. JM sama JG itu dari mana? JM itu yang dari ini, motor inersia yang di sini. JG itu yang dari generator. Ini JM, JG dikalikan D omega 1 per DT sama dengan T-nya. Ini ada keterangan ya T-nya. T-nya di sini adalah torque yang terjadi di sini ya. Torque-nya dikurangi B, B-nya itu adalah karena di sini ada dampingnya, damping dari motor yang ada di coupling device yang ini, yang di sini juga punya. Makanya dia tandanya minus yang ini. Terus kalau elektrik di sini, elektriknya di sini cuma VL yang dipakai. Jadi perbedaan tegangan yang ada di induktor yang di sini doang. Nah itu dapat 4 persamaan ini. Nah ini yang agak beda kalau yang dari kemarin-kemarin kan kita dapatnya dua variabel begitu kan yang ada turunannya. Nah kalau kalian lihat sekarang variabelnya ada 4, yang ada turunannya itu ada 4. Ada dP2R dt, dQV dt, d omega 1 dt, dIL dt. Nah, 4 variabel inilah yang nanti akan jadi state variabelnya. Kalian tinggal pindah ruas saja, semua yang bukan itu dipindah ke kanan. Dan nanti akan jadi seperti ini. Nanti kemudian ini kan ada beberapa rumus-rumus bantuan di sini. TT itu sama dengan ini, P2R sama dengan ini, dan seterusnya ini. Ada banyak persamaan di situ. Nah, itu yang nanti akan kalian pakai untuk mengubah semua variabel yang ada, yang masih nggak ada hubungannya sama P2R, QV, omega 1, IL, itu harus dibawa ke sana. Makanya dapat nanti 4 persamaan ini. Persamaan ini, persamaan ini, persamaan ini, dan persamaan ini. Nanti untuk lebih detailnya, prosesnya saya kirim pakai foto aja. Setelah dapat 4 persamaan itu, barulah dibawa ke SSE. Nah, jadi seperti ini. Jadi, tapi di sini hampir sama seperti yang soal sebelumnya, ada 4, cuma di sini 4-4-nya beda semua. Kalau tadi kan 4, tapi sebenarnya kan yang kedua sama keempat itu turunan dari yang sebelumnya gitu kan. Kalau yang sekarang 4-4-nya beda semua.
Nyambung nggak untuk prosesnya? Yang seperti ini nanti in real itu banyak kepakai itu ketika di pabrik sebenarnya. Jadi pabrik-pabrik industri-industri yang memang apa namanya menggunakan generator, menggunakan motor yang gede-gede itu pasti kan nanti sistemnya itu berhubungan gitu ya. Contoh yang pabrik-pabrik kimia begitu. Yang awalnya dari sistem fluida dibawa ke mekanik, mekanik masih dibawa ke listrik, dari yang elektrik inilah nanti yang kemudian nyambung ke controllernya, kayak begitu. Kalau di sistem tadi ya, sistem pabrik itu banyak yang pakai yang seperti ini. Nanti tinggal ini, variabel-variabel inilah yang kalian ganti sesuai dengan in real case-nya seperti apa, kayak begitu. Kalau di yang saya tahu, kalau misalnya di suspensi gitu Pak, ya pakai kayak gini juga. Suspensi yang gimana ya? Suspensi kayak pakai cairan gitu Pak, hidropneumatik suspension. Pneumatik, gitu. Sistem pneumatik. Iya, sama. Sistem pneumatik itu mirip dengan sistem fluidanya kalau di sini berarti. Bagian depannya. Kan pasti kan itu sistem fluida karena tadi kan dia ngatur apa namanya aliran yang ada di dalam tadi yang bagian pneumatiknya, tapi kan penggeraknya pasti kan mekanik di situ. Nyambung nggak? Nah, hubungannya itu yang tadi kan pasti nantinya kalau itu kan masih baru di sistem pneumatiknya, pasti nanti dibawa ke elektrik pasti itu. Makanya sistemnya mekatronik jadinya. Kalau ada 4 gini, ya gimana? Kalau ada 4 gini, input outputnya gimana Pak? Sama kalian lihat tadi ya di sini gambar, lihat balik lagi ke gambar sama kayak tadi atau yang kemarin. Lihat dari depan, inputnya di sini tuh ini, outputnya yang di sini. Ini kalian kelihatan di sini. Inputnya PS, outputnya IL. Ya. Ya. Itu kelihatan banget dari ini, depan ke belakang prosesnya kayak gitu. Nggak mungkin kebalik sih ini, karena di sini yang bagian sensingnya atau yang bagian apa ya, yang mau diukur, yang mau dikontrol kalau di sini ya. Ini pasti bagian sininya, nggak mungkin yang di sini gitu. Ini kan cuma sebagai pengubahnya nanti di sini. Tapi nyambung nggak proses cara menghitungnya sampai ke bawah dapat SSE-nya? Untuk proses detail nanti saya fotokan yang dari ini aja dari buku saya. Kalau dari ini bisa juga sih kalian saya kasih yang ini, tapi kayaknya nggak detail yang ini. Ada pertanyaan? Udah habis nih waktu kita. Oh, Mas, kalau yang tadi soal sebelumnya itu artinya nggak bisa diselesaikan, Mas, kalau misalkan ada yang non-linear di dalam persamaannya. Ketika ada yang non-linear begitu, kita harus lewat proses dulu linearisasi. Baru kemudian dia bisa masuk ke, bisa dikontrol sama kontrolernya. Kalau misal masih seperti yang tadi, dia nggak akan memenuhi state space, kita nggak bisa tahu nih matriks ABCD-nya, kayak gitu. Kan persyaratan yang apa ya, yang kita pelajari mulai dari yang minggu pertama sampai hari ini, itu kan kita pengen dapat nih matriks ABCD, yang kemudian dari matriks itulah nanti yang akan dibawa ke controller, yang akan diproses sama controllernya kan dari matriks ABCD tadi itu. Ketika matriks itu nggak kita dapat dari apa ya sistemnya ini, ya nggak bisa akhirnya. Makanya harus dilinearisasi terlebih dahulu ketika ada yang nggak linear kayak tadi. Kalau tadi kan nggak linearnya karena ada sistem kuadrat sebenarnya atau mutlak gitu. Ya. Nanti ada juga yang nggak linear gara-gara ada trigonometri misalnya. Bisa juga. Contoh tiba-tiba ada muncul sin X gitu. Kan nggak mungkin juga. Udah nggak linear itu. Kalau contoh yang kedua ini lebih ke
sistemnya lebih kompleks, tapi hitungannya normal masih ada gitu. Masih linear, dan di sini bisa terbukti bahwa matriks ABCD dapat dicapai. Ini matriks A yang gede ini 4x4, matriks B yang ini, matriks C-nya ini, matriks D-nya 0. Cukup jelas? Jelas. Ya. Ada lagi? Kalau kita bisa melakukan linearisasi yang tadi nggak, Mas? Bisa, nanti itu? akan ada step-stepnya caranya bagaimana. Tapi itu nanti di akhir nanti baru saya kasihnya. Minggu ke-6 ke-7 kayaknya. Sesuai urutannya. Ya, tapi bisa sih kita tukar balik. Jadi kita masuk ke sana dulu, baru nanti kan minggu depan tuh kita ke aplikasi medis kalau nggak salah. Apa nanti kita bisa ke linearisasi itu dulu. Apa ya babnya, saya bahkan lupa babnya. Mas mau tanya soal jadwal kuliah. Ya? Kan ini kan rencananya praktikum di FSC kan minggu 9 sampai minggu ke-14 ya? Iya. Itu berarti untuk kuliah yang online kayak gini masih tetap ada atau? Nah, ini yang saya sendiri sebagai dosen saya agak bingung sama keputusan dari pusat tuh kayak gimana. Pusat FST ya maksudnya itu kayak gimana? Iya. Oh sebentar, ini sebentar sebelum masuk itu ini kan rekornya mau saya upload nih. Sebelum bilang ke bahas itu saya stop dulu aja. Oke. Oh iya.